banyak orang-orang yang memberi saran-saran ke saya. Kamu tidak mungkin mendanai usaha yang begini besar dengan mengharapkan donasi-donasi yang tidak tetap tentu. yang tidak tetap dan tidak tentu. Perkuat terlebih dahulu organisasimu. Bikin iklan di mana-mana, ya. Lalu ide lainnya, bikinlah sebuah unit bisnis di dalam Dr. Share untuk mencari keuntungan yang dipergunakan untuk mendanai kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan Dr. Share. Betul. Ya. Hentikan diskusi untuk membuat unit usaha. Oh begitu. Ya. Kami berharap dari donasi-donasi, dan satu kedua kami berharap agar ada khususnya teman-teman atau simpatisan-simpatisan dari luar negeri yang melihat bahwa usaha yang kami lakukan ini benar adanya. Satu, kedua, di mana yang kami lakukan ini tidak membedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan, karena Dr. Share didirikan sebagai sebuah organisasi yang non-profit, non-partisan, tidak mengikuti aliran politik apapun, lintas agama. Kami tidak mempersoalkan Anda orang dari denominasi agama apapun, pokoknya asal Anda ingin membangun Indonesia Raya dengan dasar pemikiran kemanusiaan, bergabunglah dengan kami. Oh begitu. Ya. Jadi Dr. Lee hanya melakukan himbauan-himbauan, Ya. Supaya dengan aktivitas yang nyata yang sudah berjalan. Sudah berapa lama ini floating hospital? Kalau floating hospital berfungsinya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun lebih. Ya. Tetapi kegiatan Dr. Share akan berusia 5 tahun pada tanggal 19 November 2014 ini. Oh, jadi akhir tahun itu berusia 5 5 tahun. Oke. Idenya, sejak ide ini tercetus ya kurang lebih 5 tahun inilah. Oke. Nah, kembali saya masih penasaran nih Dr. Lee. Ini masalahnya kan sustainability dalam soal dana ini. Dan saya baru dengar dari dulu sampai sekarang filantropis di Indonesia itu masih relatif baru. Sebetulnya bukan baru dalam artian baru. Artinya seperti di Amerika atau di negara-negara yang lebih maju, filantropi is way of life. Dan saya tahu di Indonesia filantropi is not way of life. Orang-orang yang kaya pun disuruh nyumbang, kalau nggak ada media blitz, nggak mau nyumbang dia, ya kan? Bahkan saya dengar dengan media blitz dengan Bill Gates ke Indonesia baru-baru ini, orang-orang super kaya Indonesia yang nyumbang pun sedikit sekali itu. Jadi masih jauh lah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah bisa ditularkan bagaimana ini untuk filantropi sehingga bukan donatur tidak tetap tentu, tapi dibuat semacam endowment misalnya di yayasan Dr. Share. Apakah bisa ada ke situ? Karena Dr. Lee sudah bilang business is no way. Karena saya dengar bisikan ada yang ngajak, taunya mau cari untung doang, begitu ya. Jadi akhirnya Bisnis dalam bisnis ya. bisnis dalam bisnis, jadi mau ngegantung ketenaran Dr. Lee rupanya. Nah, itu apakah itu jadi mengenai filantropi sedikit ini. Bagaimana kira-kira karena ini sangat berhubungan dengan Dr. Lee punya aktivitas dan yayasan, apakah itu ada harapan yang lebih baik untuk di Indonesia tahun-tahun ke depan? Kita kembali ke percakapan kita sebelumnya. Kalau tidak optimistis, kalau saya tidak optimistis sebagai pendiri Dr. Share, sebagai pimpinan Dr. Share, siapa yang harus optimistis? Oke. Satu, optimisme harus ada. Kedua, bahwa ini membutuhkan waktu, benar. Ketiga,
kita harus mencoba segala jalan. Ya, ketika kita melihat ada jalan yang nggak mungkin kita lakukan, kita stop, kita konsentrasi di mana. Ya, yang keempat, you're right, mengatakan filantropis di Indonesia itu masih merupakan bahasa asing. Ya, ketika orang-orang ini memberikan dalam tanda kutip, mereka menghitung apa return untuk mereka. Jadi mereka tidak memberikan CSR, corporate social responsibility mereka, tapi mereka menganggap CSR ini adalah uang yang mereka keluarkan untuk beriklan.